Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan mereview smartphone terbaru dari Infinix, apalagi kalau bukan ini dia Infinix Note 12. Dan di sini saya nge-reviewnya bukan sembarangan, jadi bukan baru menggunakan langsung saya review, tapi saya sudah menggunakannya kurang lebih 1 bulan. Jadi saya review setelah 1 bulan pemakaian. Mungkin ada teman-teman gadget yang bertanya, kira-kira kok saya sudah 1 bulan aja menggunakan Infinix Note 12 ini? Padahal untuk smartphone-nya barusan launching dan di channel sebelah juga baru pada unboxing. Jadi ceritanya channel Legawa Gadget dapat kepercayaan dari Infinix dengan pihak Infinix memberikan unit Infinix Note 12 lama sebelum dia launching. Jadi mungkin tepatnya bisa dibilang ini adalah prototipenya dari Infinix Note 12. Makanya untuk bagian layarnya ini ada tulisannya konfidensial karena memang pada saat saya terima ini smartphone-nya benar-benar rahasia. Dan ternyata untuk smartphone Infinix Note 12 yang launching dengan yang prototipe yang saya gunakan ini tidak jauh berbeda. Dan saya diberikan Infinix 1 bulan lebih awal karena saya juga disuruh untuk memberikan masukan dan kekurangan apa saja yang saya alami selama menggunakan Infinix Note 12 ini. Makanya masukan dan saran-saran teman-teman gadget di channel saya itu juga saya berikan ke Infinix supaya Infinix bisa lebih baik lagi. Dan kira-kira bagaimana pengalaman saya setelah menggunakan Infinix Note 12 ini kurang lebih 1 bulan? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama kita ngomongin masalah desainnya terlebih dahulu. Tak disangka sekarang untuk desainnya semakin terkesan elegan. Soalnya saat awal banget lihat perkiraan desainnya di internet, desain kotak besar seperti brand sebelah, kalau dilihat ini agak jadi norak. Tapi saat saya terima unitnya langsung, ternyata kotaknya ini agak samar-samar, jadi malah memberikan pantulan cahaya yang berbeda dengan backcase-nya. Belum lagi model kameranya yang juga kotak, jadinya perpaduan ini pas serta dilihat cukup mewah. Model smartphone kotak masih dipertahankan oleh Infinix sehingga smartphone ini terasa cukup ramping untuk digenggam. Tapi untuk masalah kenyamanan jadi tidak begitu nyaman. Kemudian untuk layar, Infinix Note 12 sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Sangat disayangkan untuk layar ini seperti tidak ada upgrade dari seri sebelumnya yaitu Infinix Note 11 NFC. Panel AMOLED yang tidak begitu gonjreng, kemudian desain kamera depan yang masih waterdrop, serta screen refresh rate yang masih cuma di 60Hz. Jadi untuk sektor layar saya rasa cukup disayangkan. Padahal upgrade screen refresh rate ke 90Hz pasti jauh lebih mantap. Tapi ya overall untuk layarnya ini sudah enak dipandang dan masih lebih baik daripada layar Infinix yang masih menggunakan panel IPS. Kita lanjut ke dapur pacunya. Sekarang Infinix Note 12 chipsetnya sudah di-upgrade satu tingkat dari sebelumnya yaitu menggunakan chipset MediaTek Helio G96. Ditemani dengan RAM sebesar 8GB dan internal 128GB, tentu performa dari Infinix Note 12 ini sudah tidak diragukan lagi. Untuk gaming sekarang performanya sudah jauh lebih baik dari seri sebelumnya, apalagi kalau digunakan untuk sosial media. Jadi untuk kalian yang hobinya gaming, Infinix Note 12 sudah mumpuni. Out here, no big no throwing jump pad. Oh look, someone wandered into our safe space. Reloading. Using meds. Come on. Untuk masalah software, Infinix Note 12 sudah menggunakan Android 12 dan UI XOS yang terbaru yaitu 10.6. Untuk tampilannya ini tidak begitu beda jauh dengan XOS versi 10.0, tapi yang paling mantapnya di sini sekarang kita sudah bisa merekam layar dengan perekaman suara internal. Sehingga digunakan untuk para konten kreator gaming, smartphone Infinix semakin mumpuni lagi. Lanjut ke bagian kamera, Infinix Note 12 memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama 50MP bukaan f1.6, kemudian kamera depth 2MP bukaan f2.4, dan kamera terakhir adalah QVGA. Sedangkan untuk kamera depannya sebesar 16MP. Untuk videonya maksimal di 2K dan FPS-nya clock di 30fps. Cukup disayangkan di sini tidak ada stabilisasinya baik kamera depan dan belakangnya.
Oke, langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari Infinix Note 12. Ini dia hasil perekaman dari Infinix Note 12 yang dimana ini kualitasnya di Full HD 30 fps, dan di sini di settingannya tidak ada pengaturan untuk stabilisasi ya. Jadi mungkin agak sedikit bergoyang. Kira-kira bagaimana untuk kualitasnya? Kalau saya lihat di sini cukup baik ya, dengan warna yang dihasilkan cukup cerah, kemudian SDR-nya ya dapatlah. Oke. Kita tes untuk stabilannya, kita coba lari. 3 2 1. Oke, itu dia untuk stabilannya, sepertinya cukup bergoyang-goyang, jadi cukup wajar karena tidak ada stabilisasinya. Oke, untuk HDR-nya ini lumayan ya, lumayan dapat untuk langit dan untuk objek di bawahnya. Kemudian ini untuk kamera depannya juga di Full HD 30 fps dan dia juga tidak ada untuk stabilisasinya. Jadinya untuk di Note 12 ini sekarang tidak ada stabilisasi semua ya untuk belakang dan depannya. Kira-kira bagaimana untuk kualitasnya? Kalau saya lihat ini cukup baik. Jadi warna kulit saya dapat, kemudian SDR-nya juga lumayan. Jadi langitnya kelihatan, hijaunya juga kelihatan, sayanya juga kelihatan. Oke, mantap. Kemudian untuk urusan sensor di sini sudah cukup lengkap. Tapi yang cukup disayangkan adalah gyroskopnya masih software sehingga digunakan untuk gaming cukup terasa delay dan kurang akurat. Kemudian yang paling disayangkan di bagian sensor adalah hilangnya fitur NFC di Note 12. Yang dimana di Note 11 ada NFC-nya, sekarang di Note 12 tidak tersedia. Ini cukup disayangkan. Kemudian kita lanjut ke sektor yang cukup terasa upgrade-nya, yaitu speakernya. Infinix Note 12 memiliki dual speaker yang sekarang kualitasnya lebih baik daripada smartphone Infinix sebelumnya. Suara yang dihasilkan sekarang lebih bulat dan jernih. Pokoknya makin nyaman mendengarkan lagu menggunakan speaker bawaannya. Dan di sini saya cukup senang karena hobi saya adalah sosial media dan YouTubean, jadinya untuk dual speakernya ini terasa semakin mantap lagi. Untuk urusan baterai saya tidak ada kendala karena dengan baterai ukuran 5000 mAh bisa menemani aktivitas saya seharian, dan pengecasannya yang sudah 33 watt juga sudah terasa cukup cepat. Baik, bagaimana review saya selama 1 bulan menggunakan Infinix Note 12? Jadi selama saya menggunakan Infinix Note 12 ini saya tidak menemukan masalah, jadi baik di masalah software apalagi di hardware-nya. Dan untuk penggunaan saya yang hobinya sosial media, saya semakin nyaman menggunakan Infinix Note 12 ini. Yang dimana untuk di bagian multimedia terasa upgrade-nya, terutama di bagian speakernya yang sekarang jadi jauh lebih enak untuk didengar. Kemudian untuk center chipset juga ada upgrade, sehingga untuk teman-teman gadget yang hobinya gaming pastinya makin mantap lagi menggunakan Infinix Note 12. Yang cukup terasa disayangkan yaitu juga ada downgrade di smartphone ini. Jadi yang pertama yaitu sekarang sudah tidak ada NFC, yang dimana ternyata untuk teman-teman saya cukup menyayangkan apabila ada smartphone yang tidak ada NFC-nya, terutama untuk orang-orang Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu untuk videonya sekarang tidak ada stabilisasinya. Kemudian yang ketiga untuk masalah gyroskopnya sekarang hanya di software bukan hardware. Jadi untuk kalian para gamers yang mungkin fokus di PUBG Mobile atau yang butuh banget gyroskop akan jadi kurang nyaman. Dan yang terakhir yaitu masalah layarnya yang saya rasa cukup disayangkan tidak ada upgrade di Infinix Note 12 ini. Padahal memang untuk Infinix Note 12 ini layarnya sudah cukup oke dengan panel AMOLED-nya. Tapi setidaknya harusnya ya screen refresh rate-nya bisa di-upgrade lah jadi 90Hz supaya jadi lebih mantap lagi, terutama untuk multimedia. Jadi kesimpulannya Infinix Note 12 sangat recommended untuk dimiliki, terutama untuk kalian yang hobinya multimedia dan gaming. Karena untuk di kedua sektor tersebut Infinix Note 12 sudah cukup mumpuni. Baik, cukup sekian review saya mengenai Infinix Note 12. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego supaya bisa semangat lagi membuat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.